cerita tentang pengalaman aku, perjuangan aku setelah lulus dari SMA. Yang semuanya pasti pernah mengalami susahnya cari sekolah setelah lulus dari SMA. Dulu aku kira pas aku kelas 3 SMA itu lulus ya udah langsung dapat kuliah, dapat sekolah yang aku inginkan. Ternyata enggak. Perjuangannya itu enggak selesai di situ aja. Ternyata yang pertama, aku dulu itu pengen banget masuk Akademi Kepolisian. Dulu sebenarnya dari SMP aku udah diarahin sama papaku untuk coba Akademi Kepolisian itu. Sebenarnya awal-awal aku ragu karena aku kan fisiknya kurang baik, karena dulu waktu SMP itu sering pingsan gitu. Tapi aku berusaha untuk coba mewujudin apa yang diinginkan orang tua aku. Jadi di kelas 3 SMA aku tuh udah mulai ikut latihan fisik kayak lari, terus sit up, push up, dan lain-lain. Itu pintar-pintar bagi waktu, karena waktu harus latihan itu juga waktunya kita kelas 3 itu ujian-ujian, ada ujian praktek, ada ujian sekolah, ujian nasional. Waktu aku masih ada ujian nasional, jadi pintar-pintar bagi waktu gitu. Terus latihan renang dan lain-lain, latihan fisik kayak gitu. Aku coba daftar lewat kantor polisi terdekat, jadi aku daftar deh di situ. Itu dibuka pendaftarannya itu pasti sebelum kita lulus dari SMA. Jadi selagi teman-teman semuanya itu nyobain SBMPTN, SNMPTN gitu, aku juga nyoba Akpol. Waktu itu aku juga dapat jatah SNMPTN, tapi aku kayaknya milih jurusannya itu terlalu tinggi, maksudnya banyak peminatnya gitu, jadi aku nggak keterima SNMPTN. Akhirnya aku nyoba Akpol. Nah itu juga perjuangannya nggak segampang itu, karena itu daftarnya itu butuhin surat-surat yang banyak banget, dan itu aku ditemenin papaku bolak-balik kelurahan, balai kota, terus ke sekolah minta legalisir dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Habis itu daftarlah di kantor polisi terdekat. Habis itu dicek tinggi dan lain-lain. Waktu pertama itu tinggi aku mencukupi untuk masuk Akpol, kan waktu itu ada pendaftaran Akpol sama Bintara. Nah tinggi minimal dari Akpol itu 164 yang cewek. Nah habis itu udah deh aku diukur, waktu itu masih lolos di tahap data itu, aku udah lolos. Habis itu aku masuk ke tahap pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah di situ tinggi aku itu kurang 1 cm aja. Terus habis itu anehnya kenapa di tahap sebelumnya aku bisa lolos, tapi di tahap ini aku tingginya kurang 1 cm aja, disuruh disaranin masuk ke Bintara karena tingginya kurang kan. Habis itu papaku tetap ngeyel bersih kekeh gitu, coba diulang lagi ukur tinggi badannya sampai 3 atau 4 kali. Itu waktu itu hujan deras banget, aku habis ngurus surat-surat itu pulang sekolah, masih kelas 3 SMA. Habis itu diukur lah 3 kali 4 kali, dilihatin banyak banget polisi, terus di video juga biar membuktikan kalau tinggi aku tuh cukup dan lolos untuk daftar Akpol. Tapi waktu aku dibilang kalau tinggi aku kurang 1 cm dan aku diarahin untuk masuk ke Bintara, itu aku nangis karena pengennya kan masuk Akpol. Terus udah dibujuk kayak udah nyoba Bintara aja gini. Tapi aku tetap gak mau karena aku dari dulu pengennya kan Akademi Kepolisian. Ya udah, akhirnya diukur, akhirnya aku lolos tahap selanjutnya. Habis itu aku temu banyak banget teman di pendaftaran itu. Akhirnya kenalan, terus punya relasi baru kan, punya teman baru, terus berjuang bareng. Setelah itu kan aku nunggu lulus SMA dulu, terus lulus SMA itu ikut lanjut tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu kita yang ikut daftar di Akpol sama Bintara dijadiin satu, kita diberangkatin bareng-bareng ke
Polda Jateng. Ke Polda Jateng itu kita naik bis gitu, wah udah bangga banget karena udah bisa sampai di tahap itu tuh udah bersyukur banget. Dan itu kan dinaikin pakai mobil polisi, bis polisi. Udah deh kita sampai deh di Polda Jateng. Di situ ketemu banyak banget teman-teman dari berbagai daerah yang mau ikut daftar Bintara dan Akpol. Di situ kita kayak disumpah gitu, kayak apa ya, upacara pembukaan, terus sama disumpah untuk kita tuh clear, gak ada yang curang-curang gitu deh pokoknya. Terus di situ aku seneng banget karena banyak banget juga yang ikut daftar Akpol, Bintara. Terus akhirnya kita lanjut lagi. Di situ aja kita udah bangga karena kita udah masuk di Polda Jateng, ke tahap pengukuran berat badan dan tinggi badan se-Jawa Tengah. Nah di sana itu ada di Semarang, jadi aku tiap mau tes itu aku bolak-balik Solo Semarang. Habis itu udah deh dites tinggi badan berat badan, aku lolos juga. Terus sama temen, waktu itu aku belum punya temen yang Akpol. Teman-teman aku yang dari Solo itu teman-teman yang masuk dari Bintara. Ada teman SMA aku juga yang nyobain daftar tapi dia ikutnya yang Bintara bukan yang Akpol. Nah yang dari Solo itu yang nyoba Akpol perempuannya cuma 4 termasuk aku. Nah berikutnya itu kita tes kesehatan. Nah tes kesehatan itu ada banyak banget alurnya, ada mata, mulut, telinga, badan, tinggi badan, berat badan, banyak banget ya pokoknya. Dan itu lama banget, dan itu dilakuinnya seminggu sekali, jadi tiap weekend aja dilakuin tesnya karena kayaknya waktu itu masih kayak sekolah gitu loh. Jadi cek semuanya, kesehatan badan, secara fisik semuanya. Terus pengumuman, akhirnya aku lolos. Dan itu yang disaring itu banyak banget, jadi yang lolos ke tahap selanjutnya itu tinggal sedikit gitu loh. Nah yang dari Solo yang lolos ke tahap berikutnya lagi, yang untuk Akpol perempuan itu cuma aku, jadi temenku yang 3 itu udah gak lolos, gak tahu karena apa. Lanjut, setelah itu kan udah dipisah tuh antara Akpol dan Bintara. Pada saat itu udah dipisah, tesnya ke tahap berikutnya itu udah dipisah, jadi Akpol sendiri, Bintara sendiri. Jadi mau nggak mau aku cari teman baru dari teman-teman di daerah ya yang dari berbagai daerah itu, yang se-Jateng itu. Nah di minggu berikutnya itu kan dilakukan tes jasmani. Di tes jasmani itu ada lari, ada push up, ada sit up, ada pull up cewek tapi ya kalau aku. Jadi itu tiap skornya itu nanti ada ketentuannya sendiri-sendiri. Udah deh aku ikut deh nah waktu tahunku itu tes jasmaninya itu dilakukan nggak di Akpol, nggak di lingkungan Akpol. Biasanya itu kan di lingkungan Akpol. Nah itu dilakuin di Kodam 4 Semarang. Dan dimana itu kelihatannya ya, itu tuh lapangannya lebih besar banget, lebih luas banget daripada lapangan Akpol tuh. Jadi ya udah deh aku ikutin tes. Itu tes dari subuh. Nah, aku kira kan itu nggak boleh ditungguin, ternyata boleh. Jadi ada disiapin tribun buat orang tua gitu, buat ngeliat anaknya yang baru tes. Nah tapi kan aku nggak tahu kalau itu boleh ditungguin, jadi aku akhirnya ditinggal, jadi aku berangkat sendiri. Nah waktu tes lari itu aku rasanya berat banget karena nggak tahu ya, karena mungkin latihan fisikku juga kurang, karena keterbatasan waktu juga, aku nggak prepare jauh-jauh hari. Jadi waktu lari itu aku ngerasa berat banget. Terus pas lewatin, jadi modelnya tuh lingkaran gitu, nanti di seberang sana itu ada tribun untuk orang tua. Jadi pas aku ngelewatin lari di tribun orang tua itu banyak banget orang tua yang kayak nyemangatin anak-anaknya. Aku juga disemangatin waktu itu, walaupun orang tua aku nggak
nggak ikut datang nyemangatin aku secara langsung. Tes jasmani di Semarang itu aku juga ikut pelatihan di Semarang, jadi aku di lesin jasmani itu di Semarang. Ada les lari, les renang dan lain-lain gitu. Tapi itu kan habis tahap jasmani itu kan ada renang dan antropometri, jadi struktur tubuh gitu. Nah di situ aku gagal guys, jadi struktur tubuh pundakku ini tuh nggak imbang gitu, pokoknya nggak lurus gitu lah. Ya udah akhirnya perjalananku stop di situ aja. Pada saat itu aku sambil nunggu kan waktu itu pengumuman, terus aku gagal kan, aku nggak lolos lagi ke tahap berikutnya. Tapi aku jujur aku udah bangga karena aku udah sampai sejauh itu, karena aku satu-satunya cewek dari Solo yang nyobain akpol yang lolos sampai ke tahap itu. Nah sambil nunggu jemputan, kan waktu itu kan dijemput. Sebenarnya aku nggak nangis sih, pertamanya aku nggak nangis pas dengar aku nggak lolos tuh, aku nggak nangis. Tapi aku nangis karena aku tuh diusap-usap gitu sama polwan-polwan yang dilus-lus gitu, aku jadi nangis. Ya udah aku nangis, jalan ke depan sambil nunggu jemputan. Aku nelpon mamaku, "Ma, aku nggak lolos, aku minta tolong dijemput." Aku di situ nangis. Kan itu kan tempatnya di Kodam 4 Semarang, itu kan tempatnya taruna tentara juga. Jadi waktu itu juga pas tes taruna tentara, tapi masih tahap yang pengumpulan data-data gitu. Terus aku ditanya-tanyain, "Kenapa kok nangis gini ditanyain sama tentara-tentara yang ada di Kodam 4 itu. Ya udah aku ceritalah, bilang aku nggak lolos gini gitu sambil nunggu jemputan. Ya udah akhirnya aku dijemput pulang, itu aku nangis banget karena aku tuh kasihan aja. Aku bolak-balik Solo Semarang itu kan juga butuh biaya, terus orang tua aku mengusahakan sedemikian rupa untuk menyiapkan aku tes akpol itu, kayak beli baju renang harus 2, yang terbuka dan tertutup, terus beli kaos putih, terus bolak-balik fotokopi, ngeprint dan lain-lain, data-data persyaratan itu kan banyak banget. Terus beli meterai itu sampai banyak banget lah, kalau masih salah diganti lagi gitu-gitu. Pokoknya pasti mengeluarin biaya yang nggak sedikit, walaupun daftarnya itu nggak ngeluarin biaya, tapi kan untuk melengkapi persyaratan untuk masuk itu kan juga butuh biaya. Apalagi aku dari Solo kan harus bolak-balik Solo Semarang. Nah terus aku pulang lah, aku kan pulang ke rumah saudaraku dulu. Pulang ke rumah saudara itu aku nangis, mandi, terus aku langsung minta pulang ke Solo karena udah malu. Sebenarnya nggak malu-maluin, tapi malu aja, nggak pede gitu. Terus aku nangis. Aku di Solo, aku ketemu papa, aku langsung peluk papa, aku nangis, aku minta maaf gitu. Tapi papaku juga sebelumnya udah bilang, setidaknya aku udah nyoba, kalau aku gagal berarti emang bukan jalan dulu gitu kan. Nah habis itu aku mau daftar kuliah juga udah terlambat karena SBMPTN udah ditutup, udah terlewatkan gitu loh. Jadi aku nyoba cari kuliah lewat jalur mandiri. Aku nyoba daftar Undip sama UNS, tapi kedua-duanya itu aku nggak lolos juga, nggak keterima. Ya udah akhirnya aku harus gap year 1 tahun. Jadi aku nganggur 1 tahun, tapi selama 1 tahun tuh aku juga coba-coba cari kesibukan. Akhirnya aku nyoba ngerantau ke Jakarta yang cuma sebentar aja. Jadi aku nyoba ngerantau ke Jakarta. Aku tadinya tuh mau berangkat itu mau diantarin mama, tapi ternyata nggak bisa karena suatu hal. Jadi aku akhirnya berangkat sendiri. Dari Jakarta aku cuma sebulan lebih lah nyobain kerja di sana, terus nyobain rasanya hidup mandiri. Naik kan
aku dari daerah, nggak tahu kan caranya naik MRT dan lain-lain. Terus akhirnya aku diajarin pelan-pelan sama tante aku naik. Jadi jalurnya naik bis dulu, bis Transjakarta itu. Habis itu nanti berhenti ke stasiun MRT, terus naik MRT, terus nanti sampai di tempat kerja itu juga masih jalan kaki dulu karena itu di daerah Sudirman. Jadi pertama aku takut naik MRT karena kan aku nggak tahu orang-orang Jakarta itu kayak gimana, beda banget sama orang Solo karena sibuk masing-masing gitu. Apalagi di tempat daerah Sudirman itu kan tempat perkantoran di Jakarta. Jadi ya udah jalan kaki sendiri gitu, terus menuju ke gedung kantor aku. Terus aku nyoba kerja, cuma bertahan sebulan lebih. Habis itu aku memutuskan untuk balik lagi ke Solo karena mendapatkan kabar yang kurang enak. Ya udah, aku yakin sih rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi apapun hasilnya nanti, apapun kegagalan yang kita alami itu pasti sudah rencana dari Tuhan gitu. Jadi jangan pernah patah semangat karena Tuhan tuh pasti memberikan happy ending. Kalau belum happy ending berarti belum ending. Kita juga pasti tahu Tuhan membiarkan kita gagal itu pasti ada maksud lain dari Tuhan, dan aku akhirnya bisa menerima semua ini, jujur buat bangkit lagi dari gagal nggak keterima dari universitas tuh sulit banget. Lapangkan hati aku untuk mencoba menerima semuanya karena pasti maksud Tuhan tuh baik buat kita. Jadi apapun kegagalan yang kita alami jangan pernah putus asa karena pasti kita akan mendapatkan jawaban dari kegagalan itu tuh kenapa, itu cepat atau lambat pasti Tuhan jawab. Contohnya dari kasus aku ini, aku kan gagal akpol dan 2 tahun setelahnya kan akpol itu aku nyoba 2019. Nah dari situ 2 tahun setelah itu aku mendapatkan jawaban. Jadi ternyata fisik aku tuh juga nggak kuat untuk melakukan pekerjaan yang terlalu berat gitu guys. Jadi apapun kegagalan kita harus bersyukur. Apapun kebahagiaan yang kita alami, kita harus mensyukurinya karena pasti Tuhan punya maksud lain di balik semua itu. Pokoknya waktu Tuhan pasti yang terbaik guys. Sudah segitu dulu sharing aku tentang pengalaman aku masuk akpol dan lain-lain. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat yang sedang menjalani, mungkin cari kuliah dan lain-lain. Semangat, gak boleh putus asa karena Tuhan pasti telah mempersiapkan yang terbaik menurut kehendaknya, bukan menurut kita ya. Gitu aja guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.